Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua hari Sabtu pagi. Jadi semalam hari Jumat malam waktu Eropa ada banyak informasi terkait dengan soft deadline ya, katakanlah soft deadline dari proses penjualan Manchester United. Ada dua pihak yang dikabarkan sudah melakukan tawaran secara resmi, yaitu adalah dari pihak Qatar dan juga dari pihak Ineos, Sir Jim Ratcliffe. Ada beberapa informasi menarik setelahnya dan ingin gue bahas dan nanti akan gue kasih opini juga. Oke, dari kedua pihak ini ya, Sir Jim Ratcliffe dan juga dari Qatar. Pertama gue ingin mulai dari Sir Jim Ratcliffe. Ini gue ambil dari Fabrizio Romano dari beberapa sumber nanti. Dikatakan setelah Sheikh Al-Thani, Ineos juga melakukan atau memasukkan tawaran malam ini untuk Manchester United. Sir Jim Ratcliffe ingin membeli klub yang dikatakan secara publik. Dan proposalnya juga sudah terkonfirmasi. Ini dikatakan juga oleh The Athletic. Dari BBC Sport gue ambil dari Transfer News Live kalau Ineos yang dimiliki oleh pengusaha kaya ya luar biasa dari Inggris, Sir Jim Ratcliffe telah secara ofisial memasukkan tawarannya untuk membeli Manchester United. Sir Jim Ratcliffe ini juga lahir di Manchester dan juga berharap ini bisa menjadi faktor penentu menjadi pemilik selanjutnya dari Manchester United. Selanjutnya dari Sky, ini dari jurnalisnya Cafe Solskjaer, dikatakan kalau Sir Jim Ratcliffe juga telah membuat tawaran untuk membeli Manchester United sebelum jam 10 malam soft deadline-nya. Tawaran akan menekankan kalau Sir Jim Ratcliffe ini tentu saja lahir di Manchester, di Greater Manchester, dan mendukung Manchester United sepanjang hidupnya. Jadi faktor emosional menurut gua, kedekatan emosional antara Sir Jim Ratcliffe dengan Manchester United, baik itu dia lahir di Greater Manchester dan juga dia sebagai supporter Manchester United sepanjang hidupnya, ini juga akan dijadikan faktor yang diandalkan oleh Sir Jim Ratcliffe untuk berharap ya tentu saja bisa menjadi pemilik selanjutnya dari Manchester United. Kabar juga mengatakan atau sumber mengatakan kalau tawaran dari Sir Jim Ratcliffe ini ingin supaya klub menjadi ya klub yang lebih modern lagi, progresif, dan juga fans ini menjadi pusat ya dari kepemilikan. Artinya kebijakan-kebijakan klub dan lain-lain ini juga akan sangat mempertimbangkan supporter. Itu yang diharapkan ya dari Sir Jim Ratcliffe seperti dikatakan oleh sumber tadi. Ya, ini juga kabar lainnya kalau Sir Jim Ratcliffe ingin menjadi pemilik Manchester United dengan jangka waktu yang panjang dan juga akan memiliki standar kepemilikan klub ya yang juga progresif. Dan dia ya seperti dikatakan sebelumnya, dia lahir di Greater Manchester dan dia juga ingin mengembalikan Manchester United ke masa-masa kejayaannya. Dan yang menarik nih juga sumber dekat dengan Sir Jim Ratcliffe ini mengatakan kalau uang yang dipinjam untuk mendanai takeover Manchester United ini akan dibebankan ke Ineos Group, bukan ke klub. Jadi tidak akan ada utang yang ditambah ke klub. Lagi menurut gue ini informasi yang penting kalau menurut sumber dikatakan ya Sir Jim Ratcliffe ini uang yang dipinjam sekali lagi ya untuk membiayai takeover Manchester United ini akan ya dibebankan ke Ineos Group, bukan ke klub, bukan ke Manchester United. Jadi utang itu nanti akan ke Ineos, bukan ke Manchester United. Ini menurut gua informasi yang penting juga. Sebelumnya di tanggal 9 ya, gue ambil dari beberapa sumber, Center Devils dan juga United District, diambil dari bisnis dan juga telefootball. Kalau Goldman Sachs dan juga JP Morgan ini dipersiapkan untuk membackup Sir Jim Ratcliffe, tentu saja untuk membayar utang kurang lebih atau mengcover utang dari Manchester United yang kabarnya senilai
659 juta pounds atau sekitar 800 juta US dollar. Jumlah yang menurut gua juga sangat besar sekali. Dan ya, banks, artinya banyak bank ya, ada beberapa bank termasuk Goldman Sachs ini dipersiapkan oleh Sir Jim Ratcliffe untuk membackup proses akuisisi, terutama untuk membayar hutang yang ditinggalkan oleh Glazer di Manchester United yang angkanya sekali lagi sangat besar ya. Ineos sendiri pernah gue bahas juga, gue ulangi lagi di sini, dia memiliki atau berinvestasi di beberapa olahraga, bukan hanya di sepak bola ya, tapi tentu saja yang paling dikenal, Ineos juga menjadi pemilik OGC Nice di Liga Perancis dan juga FC Lausanne di Swiss. Di Ligue A, sementara ini Nice berada di peringkat ke-7 di luar zona Eropa. Sementara Lausanne ini berada di kompetisi tier kedua di Swiss. Karena nomor satunya ini kalau nggak salah Super League, nomor 2 Challenge League. Lausanne ada di Challenge League, oleh karena itulah tidak ada Basel, tidak ada Zurich, tidak ada Grasshopper. Karena memang kastanya di bawah kasta utama di Liga Kompetisi Swiss. Nah, sekarang kita ke Qatar. Fabrizio Romano juga menjelaskan Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani telah melakukan tawaran ke Manchester United untuk menjadi pemilik 100%. Tawaran ini juga bertujuan untuk mengembalikan klub ke masa-masa kejayaan ya, di dalam dan juga di luar lapangan, dengan fokus adalah meletakkan fans kembali ke jantung dari Manchester United Football Club. Wow, ini juga tidak kalah menariknya, di mana nampaknya kedua calon pemilik, baik itu Sir Jim Ratcliffe dan juga Qatar, sama-sama punya poin, sama-sama punya visi menempatkan fans ini ya di tempat yang lebih baik dibandingkan dengan Glazer menempatkan posisi fans. Tentu saja ada juga full statement dari Qatar terkait dengan tawaran yang secara resmi sudah dilakukan ke Manchester United. Gue nggak akan ke sana. Fabrizio Romano kembali mengatakan juga di Twitternya, tawaran akan 100% bebas hutang dari Sheikh Jassim dengan menggunakan 92 foundation. Artinya foundation 92 ya. Namanya sih 92 foundation, bukan 92 foundation artinya ada banyak, itu enggak, tapi namanya memang 92. Itu yang gua ketahui ya. Nah, yang menarik adalah pernyataan selanjutnya nih. Kita akan berinvestasi di football teams, training center, stadium, wider infrastructure, fans experience, and community the club supports. Wow. Ada banyak hal yang mereka ingin berinvestasi, yaitu adalah di football teams. Football teams mungkin ya tentu saja terkait dengan kebijakan transfer, mendukung Erik ten Hag, perpanjangan kontrak, dan lain-lain. Lalu training center, Carrington akan dikembangkan lagi, akan di-develop lagi, akan ditambah lagi, akan diperbaiki lagi. Stadium juga menjadi poin yang mereka ingin lakukan. Masih belum jelas apakah akan memperluas Old Trafford ya, dengan infrastruktur yang kompleks tentu saja, atau justru akan membuat stadion yang baru. Lalu juga wider infrastruktur atau infrastruktur yang lebih luas lagi. Mungkin ada hal-hal yang mereka ingin perbaiki, mereka ingin tambahkan ya terkait dengan infrastruktur. Fans experience, nah ini juga menarik, bagaimana pengalaman fans dalam mendukung Manchester United, apakah secara langsung maupun tidak langsung. Mereka juga ingin berinvestasi meningkatkan lagi di faktor tersebut. Dan juga komunitas, ini juga mereka ingin berinvestasi di sana. Jadi ada banyak faktor sekali lagi yang Qatar ini ingin bangun di Manchester United, dan faktor pentingnya juga mereka melakukannya tanpa hutang ya.
Qatar sangat percaya diri mereka akan menjadi pemilik atau akan memenangkan tawaran ya untuk menjadi pemilik Manchester United. Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani ini mempersiapkan juga untuk membayar rekor ya untuk di dalam olahraga untuk membeli Manchester United. Jadi dana yang disiapkan ini akan sangat besar ya, karena dikatakan rekor, mereka ingin bahkan bersiap untuk memecahkan rekor. Ya, dia masih belum mendapatkan akses ini untuk di beberapa informasi mengenai klub. Beberapa sumber mengatakan kalau Qatar ini akan bahkan lebih dari 5 miliar euro untuk bisa menjadi pemilik Manchester United. Artinya tawaran yang akan dilakukan jumlahnya akan sangat banyak sekali, dan bahkan mereka ya seperti dikatakan sebelumnya ya akan memecahkan rekor untuk membeli tim olahraga. Wow, intinya adalah Qatar sangat-sangat serius. Bahkan mereka bersiap untuk menggelontorkan dana yang besar, memecahkan rekor. Ini sekali lagi menunjukkan bagaimana mereka all out ya untuk menjadi pemilik selanjutnya dari Manchester United. Yang menarik juga, Qatar tidak akan mengambil uang dari Manchester United seperti yang gue kabarkan atau gue baca sebelumnya. Ini keuntungannya dari Manchester United akan dikembalikan lagi ke komunitas untuk membangun komunitas. Dan mereka juga sangat optimis untuk bisa menjadi pemilik selanjutnya dari Manchester United. Oleh karena itulah kenapa mereka juga memberikan statement secara ofisial kalau mereka ada di perburuan untuk menjadi pemilik selanjutnya Manchester United. Baik Sir Jim Ratcliffe maupun Qatar diperkirakan masih akan ada waktu. Kalau Fabrizio Romano mengatakan mungkin bisa dalam beberapa pekan ataupun juga beberapa bulan. Tentu saja targetnya dari Rain Group sebelum musim kompetisi ini selesai, mungkin sekitar bulan April sudah bisa diumumkan siapa yang akan menjadi pemilik selanjutnya dari Manchester United, karena akan ada 2 ataupun 3 tahap ya untuk bisa nanti selesai siapa yang akan menjadi pemilik selanjutnya dari Manchester United di proses bidding ini. Ya, ini peta gue ambil beberapa klub yang dimiliki oleh Timur Tengah. Ada Paris Saint-Germain tentu saja, dan juga Malaga yang juga dimiliki oleh Qatar. Jadi ternyata selain Paris Saint-Germain ada juga Malaga, walaupun Malaga ini jumlahnya tidak sebesar Paris Saint-Germain ya. Dan juga sebelumnya ini gue ambil artikel ini dari tahun 2013, Qatar ini juga sudah menjadi sponsor dengan gelontoran dana yang cukup besar ke FC Barcelona. Artinya Qatar sebenarnya sudah dari cukup lama, dari tahun 2013 bahkan, atau bahkan mungkin sebelumnya, mereka ini melihat sepak bola menjadi bidang yang mereka ingin berinvestasi di sana atau mereka ingin miliki di sana. Dan tentu saja setelahnya ada Paris Saint-Germain, dan saat ini mereka juga sangat serius untuk bisa menjadi pemilik Manchester United. Itu tadi poin-poin dari bidding ataupun proses tawaran yang sudah secara resmi dimasukkan oleh Sir Jim Ratcliffe, Ineos, dan juga Qatar. Ada beberapa poin menarik ya, bagaimana mereka juga sangat komit menjadi pemilik jangka panjang Manchester United. Mereka juga sama-sama ingin menempatkan fans di posisi yang lebih baik lagi dibandingkan dengan pemilik sebelumnya, Glazer. Lalu juga bagaimana soal hutang ini juga penting bagi Qatar secara jelas mengatakan kalau ini akan bebas hutang, sementara Sir Jim Ratcliffe melalui Ineos mengatakan oke, memang kita melakukan hutang dalam proses akuisisi ini, tapi hutangnya itu ke Ineos, bebannya ke Ineos bukan ke Manchester United. Dan sudah gue jelaskan tadi, Ineos juga memiliki beberapa investasi di bidang olahraga, tidak hanya di sepak bola. Dan tentu saja yang paling menonjol di sepak bola ada 2 ya, Nice dan juga Lausanne di Swiss. Dan juga mereka punya investasi di bidang Formula 1 contohnya dengan tim Mercedes.
Nah, hutangnya nanti akan dibebankan ke Ineos. Walaupun menurut gua ringan amatiran pastinya ada keterkaitan, baik itu secara tebal keterkaitannya ataupun secara tipis ya, karena kalau seandainya Ineos jadi atau Sir Jim Ratcliffe jadi pemilik Manchester United selanjutnya ya kan, ya Manchester United akan berada di bawah Ineos. Jadi apapun yang terjadi di Ineos ada kaitannya dengan Manchester United, apa yang terjadi di Manchester United juga akan ada keterkaitannya di Ineos. Tapi tentu saja gue yakin kedua belah pihak juga sangat-sangat mempelajari apa yang terjadi dengan Glazer, kaitannya dengan fans, kaitannya dengan klub ya kan, sama-sama ingin membawa kejayaan Manchester United di masa lampau kembali lagi, hadir lagi. Saat ini Manchester United di bawah Erik ten Hag juga progresnya sejauh ini sangat positif ya dibandingkan dengan musim lalu atau bahkan musim sebelumnya, sehingga ya ini akan menjadi satu poin yang sangat penting yang akan dilakukan dalam hal mendukung tim di mulai musim depan. Tentu saja siapapun yang akan menjadi pemilik selanjutnya dari Manchester United. Menurut gua kedua belah pihak ada plus, ada negatifnya tentu saja. Pasti akan ada kontroversi masing-masing ya. Cuman menurut gua kedua pemilik ini potensinya menjadi pemilik yang lebih baik daripada Glazer. Itu yang gua lihat sih. Siapapun yang akan menjadi. Hanya saja gue secara ringan amatiran tentu punya preference tersendiri, dan sudah gue katakan ya, gue sebenarnya ingin siapapun itu pemilik Manchester United selanjutnya adalah yang punya kekuatan, sumber daya, uang yang juga sangat besar untuk bisa bersaing dengan tim-tim Eropa lainnya yang tentu saja juga punya backup sumber dana yang luar biasa, karena nampaknya akan ke arah sana. Dan yang gua maksud dengan sumber dana ini bukan melulu transfer saja, enggak, bukan, tapi development club secara besar. Infrastruktur, teknologi, science, ya kan, ini semua kan butuh dana besar dan sangat keterkaitannya dengan sepak bola, dengan olahraga ini kan sangat erat saat ini dengan prestasi. Artinya science dan juga teknologi terhadap prestasi. Lalu juga fasilitas training, fasilitas di stadion dan lain-lain, dan tentu saja juga dana transfer yang menurut gue ini merupakan paket yang sangat besar bagi klub ya, klub sepak bola dimanapun untuk bisa menjadi sukses. Dan oleh karena itulah faktor nomor satu gue kembalikan lagi, gue ingin pemilik yang baru ini punya sumber daya kekuatan uangnya itu besar. Nomor dua adalah punya gengsi untuk prestasi, tapi juga tidak melupakan tradisi dan juga filosofi dari klub. Menurut gue ini juga sangat penting. Nah, siapa di antara keduanya Sobat Football United bisa drop di kolom komen yang diinginkan. Sebelum gue akhiri, gue adakan polling kecil-kecilan, polling ringan amatiran aja ya di channel gue. Bisa lihat di bagian community. Sejauh ini sudah ada 3.700 yang memberikan suaranya, dengan persebaran 17% ingin Ineos, Sir Jim Ratcliffe, dan 83% ingin Qatar. Wow. Tapi gue ingin dengar bagaimana Sobat Football United ingin yang mana, kenapa ingin yang mana, alasannya apa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.